Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang sudah mulai bergabung masuk ke Zoom pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum dimulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kalian atau kita peroleh pada pagi hari ini ilmunya bermanfaat buat kita semuanya dunia dan akhirat. Yuk berdoa, mulai. Doa selesai. Sampun siap sedaya? Sampun siap sinau bahasa Jawa sareng-sareng? Sampun. Alhamdulillah. Tapi Ibu Ari pengen mirsani bukune sampun siap? Buku cetakipun? Oh, sampun. Inggih, matur nuwun. Lajeng buku tugasipun? Buku tugasipun pundi? Ah, inggih, nggih. Lajeng alat tulisipun sampun siap sedaya? Alat tulisipun sampun siap? Ah, inggih, pinter. Nggih. Pinter memang. Sudah kelas 9 itu sudah mapan, sudah mulai mempersiapkan diri untuk menerima materi pelajaran dengan sebaik-baiknya supaya kalian kelak setelah selesai pembelajaran dari SMP 2 bisa diterima di sekolah favorit yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Mudah-mudahan kalian sudah siap sehingga setiap pagi mengikuti Zoom dengan semangat, ya, dengan ikhlas. Kalau segala sesuatu pekerjaan jika dikerjakan dengan ikhlas akan terasa ringan. Nggih napa mboten? Coba duduknya yang baik. Si Zikri duduk yang baik. Ya. Jangan sambil tiduran. Kalau kamu sambil tiduran, sambil bermain-main, nanti apa yang kalian peroleh tidak akan maksimal. Nggih napa mboten? Nggih. Ini yang Nabila Sifa. Nabila Sifa berdua ya? Kelas 9G berdua? Nabila Sifa? Nggih. Berarti satu tempat untuk dua anak? Nabila Sofiana. Dua anak apa satu anak? Satu anak. Oh iya, satu anak. Kalau dua anak berarti nanti absennya sendiri-sendiri. Satu anak ya enggak apa-apa. Kalau dua anak berarti absennya sendiri-sendiri, mengisi presensinya sendiri-sendiri, ya. Nggih. Samenika Bu Ari badhe nerasaken piwulangan basa Jawi wonten ing pertemuan ingkang kaping kalih. Sampun siap? Sampun siap mengikuti? Sampun apa dereng? Dimatikan apa, Mbak? Apanya, Bu? Itu suaranya dari anak. Oh ya sudah. Apa mau dinyalakan aja? Iya, enggak apa-apa. Jangan pada enggak kedengaran lagi. Ya sudah. Baiklah. Ulangan kaping kalih kelas 9 SMP Negeri Kali Banjarnegara saking Bu Aryati badhe dipun wiwiti. Bu Ari badhe maringi materi kanthi KD sekawan titik setunggal inggih menika menanggapi isi teks cerita Ramayana kanthi irah-irahan Anoman Duta dengan bahasa Jawa ragam kromo. Ya. Lajeng menentukan tanggapan terhadap cerita Anoman Duta. Materi yang saya sampaikan yaitu mengenai menentukan tanggapan terhadap cerita Anoman Duta. Ingkang sepisan, lajeng ingkang kaping kalih menulis tanggapan mengenai cerita Anoman Duta dari tiap paragraf.
kemarin pada minggu pertama sudah mempelajari tentang teks cerita Ramayana Anoman Duto. Ternyata setelah saya mengoreksi 4 kelas dari kelas 9A, B, C, D, masih ada pengertian kalian tentang Anoman Duto. Duto itu ya, Duto itu utusan. Tapi kalau Prabu Dasamuka Ndusta Dewi Sinta. Dusta itu bukan ngapusi ya. Kalau dusta itu bahasa Indonesia itu dusta itu ngapusi, bohong. Tapi di dalam bahasa Jawa dusta pakai N D H U S T A. Dusta itu artinya menculik. Siapa yang menculik? Prabu Dasamuka menculik Dewi Sinta. Nggih. Menika wonten ing piwulangan ingkang kaping sepisan. Nggih, cerita Ramayana menika sumberipun saking pundi? Asalipun saking pundi? Saking negara pundi? Cerita Ramayana menika asalipun saking negeri India. Nggih. Kados kalau wingi ingkang sampun Bu Aryati paringaken nggih, cerita saking India, pusatnya India nggih. Ternyata di dalam cerita Ramayana itu menggambarkan kehidupan sehari-hari, di antaranya dalam cerita Ramayana intinya yang secara inti itu menceritakan Prabu Dasamuka nyulik Dewi Sinta. Dewi Sinta menika garwanipun sinten? Garwanipun Prabu Rama Wijaya. Nggih. Lajeng wonten ing cerita menika paraga ingkang nggadahi watak ingkang angkara murka menika sinten? Rahwana, nggih, Rahwana sami kalian Dasamuka, nggih, Dasamuka. Menawi Dewi Sinta menika nggadahi karakter utawi perilaku ingkang kados pundi? Enggak jelas yang dadi disorane. Dijelasin dulu, sebentar. Kalau Dewi Sinta watakipun kados pundi? Siapa yang bisa? Ayo, Dewi Sinta sifatnya gimana? Karakternya bagaimana? Siapa yang bisa? Saya. Siapa? Tunjukkan namanya. Siapa namanya? Saya Azkia Mutiara. Ya, Azkia. Apa? Watake Dewi Sinta itu gimana? Setia datang garwo, teman prasojo sabar. Oke. Pelan-pelan. Setia datang garwo. Setia datang garwo siapa? Setia terhadap suami. Garwo siapa? Garwo. Garwo niku napa? Bojo. Bojo. Nggih, berarti Dewi Sinta ku setia datang garwo lajeng ingkang kaping kali napa? Mutia tadi apa? Teman. Teman, konco lajeng sanese napa? Pun. Hah? Napa? Terusnya napa mangke niki? Bu Ari, Pak. Prasojo sabar. Oh, prasojo. Prasojo napa prasojo? Sederhana. Prasojo menika sederhana. Nggih leres pinter. Nggih. Lan sabar. Dewi Sinta menika nggadahi karakter ingkang sabar. Watak-watak menika ingkang dipun gadahi Dewi Sinta menika pantes dipun tulodo, pantes dipun contoh dening kita kaum pawestri utawa kaum perempuan nggih. Lajeng menawi karakteripun Prabu Rama Wijaya kados pundi? Sinten ingkang saged? Karakternya Saya Bu Prabu Rama. Iya, siapa namanya? Angelika. Iya, Angelika. Cobi Angelika. Watakipun
Bella Kautamaan, Adil, Bella. Kayomi, dan Tresno. Pelan-pelan. Siapa? Kata-kata Bella Kautamaan, sekedap. Bela Kautaman. Kautaman itu berarti membela Bela kebenaran. kebenaran. Ya, lajeng menapa malih? Adil, Adil. Inggih leres adil, lajeng menapa malih? Ngayomi, Ngayomi. Ngayomi itu artinya apa? memberi, Melindungi, memberikan perlindungan. Perlindungan kepada siapa? Dewi Sinto, Nggih, kepada istrinya terutama, leres lan kepada orang lain yang membutuhkan atau memerlukan pertolongan atau pengayoman. Lajeng Tresnani, Tresnani, tresno kalian sinten? Dewi Sinto. Nggih, leres tresno kalian Dewi Sinta. Matur nuwun nggih, Mbak. Berarti ngatekaken critanipun saya. Mugi kanca-kanca sanesipun ugi mangertos karakter menapa ingkang dipun gadahi wonten ing para paraga cerita Anoman Duta menika kala wau, nggih. Lajeng materi saterasipun nyerat tanggapan. Saderengipun nyerat tanggapan cerita Anoman Duta menika kita kedah maos wacan menika kanthi teliti. Berarti sebelum menanggapi, kita harus membaca dulu bacaan tersebut dengan teliti. Lalu ingkang kaping kalih mangertos isinipun waosan. Setelah dibaca, tahu isi daripada bacaan tersebut. Apa bisa Bu, orang baca kok nggak tahu isinya? Bisa aja. Kalau kamu membacanya tidak dalam hati, tidak masukkan dalam pikiran, nggak mungkin apa yang kamu baca itu kamu tahu isinya. Tetapi kalau kamu kepengin tahu isinya, berarti kamu harus betul-betul membaca dengan teliti dan harus dimengerti. Setelah membaca harus dimengerti. Apa sih ceritanya Anoman Duta? Mbuh jah, yang ngertinya judulnya tok. Oh, berarti nggak tahu isinya. Padahal isinya sangat baik, sangat bagus, dan bisa kita tiru mana yang karakter bagus itu yang kita ikuti, dan karakter yang tidak bagus atau tidak baik itu yang harus kita hindari. Lajeng kaping tiganipun pados tanggapan ingkang jumbuh. Jumbuh itu apa artinya? Jumbuh itu yang sesuai, ya. Cari tanggapan yang sesuai dengan apa yang kamu baca tadi. Terus nomor sekawan, nyerat kanthi basa krama. Setelah kamu menanggapi cerita Anoman Duta itu, ya, nanti kamu tulis per paragraf dengan menggunakan basa krama. Saged menapa mboten? Saged nggih? Saged. Nggih, pinter nggih. Bu Ari pitados menawi sinten kemawon ingkang saged matur basa krama kanthi sae, insyaallah badhe nggadahi perilaku ingkang sae ugi. Nanging menawi lare menika mboten saged krama inggil, Bu Ari mboten jamin lare menika nggadahi karakter ingkang sae. Menapa sebabipun? Lare ingkang ginakaken basa krama menika badhe nggadahi perilaku ingkang alus, tata kramanya baik, sopan santunnya baik. Saya yakin anak yang bisa menggunakan bahasa krama dengan baik dalam kehidupan sehari-hari akan memiliki karakter yang baik. Insya Allah. Tapi kalau anak yang krama inggilnya tidak bisa, pasti dengan orang tua akan lebih berani jika dibandingkan dengan anak yang bahasa sehari-harinya menggunakan kromo inggil dengan baik. Kalau anak yang menggunakan bahasa kromo dengan baik dengan orang tua, tidak akan berani dengan orang tua. Menatap orang tua aja tidak berani, apalagi suruh tidak mau melaksanakan perintahnya, itu pasti nggak berani. Itu anak yang pakai kromo inggil itu akan memiliki karakter yang seperti itu. Makanya Bu Ari mengajak pada kalian semuanya untuk latihan menggunakan bahasa kromo inggil dengan sebaik-baiknya supaya kalian memiliki karakter yang baik. Burun apa mboten? Burun apa mboten diajak kromo? Urun. Nggih.
urun lan mugi-mugi migunani dumateng para siswa sedaya. Nggih. Salajengipun Raden nganggepi waosan kanthi irah-irahan Anoman Duta. Tuladha crita Prabu Rama lagi duka amarga Dewi Sinta garwane didusta dening Rahwana. Rahwana. Anoman banjur diutus Anoman banjur budal menyang Alengka kanggo mapak lan nggawa bali Dewi Sinta nanging katekan wanara liya kang jenenge Anggoda. Anggoda kepengin dadi utusane Rama kanggo mapak Dewi Sinta. Sakloron padu padha pamer kekuatan. Minangka solusine Prabu Rama banjur menehi sayembara kanggo titik-titik. Jadi wonten ing waosan menika ingkang Bu Ari paringaken pundi wonten tembung ingkang boten mangertos artinipun. Mana kata-kata yang kamu tidak tahu artinya? Ayo, menyimak apa tidak? Halo. Halo. Halo, kalian dengar enggak? Dengar? Halo, enggak? Halo, Bes. Iya. Kalau dengar, tadi Bu Aryati membacakan bacaan tentang cerita Anoman Duta. Bacaan yang Bu Ari sampaikan tadi, mana ada kata-kata yang kamu anggap sulit yang mana? Udang sedaya? Ngertos sedaya? Sakloron. Napa? Sakloron. 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 Sing di kalimat yang di sakloron ini. Oh, Dewi Sinta Anggoda kepengin dadi utusane Rama kanggo mapak Dewi Sinta. Sakloron. Sakloron itu berdua. Berdua siapa dengan siapa? Anoman dengan Anggoda. Nggih napa mboten? Nggih. Nggih, Anoman karo Anggoda ki padu padha pamer kekuatan. Dua-duanya itu saling memiliki kekuatan baik Anoman maupun Anggoda. Dua-duanya bersaing ingin menjadi utusannya siapa? Ingin menjadi dutanya siapa? Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama lagi duka. Duka siapa duka? Ini duka. Sedih. Ya, lagi sedih. Kenapa sedih? Sedihnya kenapa? Istrinya Sinta diculik dening Rahwana. Iya, didusta kuwi artinya diculik. Ya, diculik dening Rahwana. Anoman banjur diutus budal. Budal siapa budal? Pergi. Iya, pergi. Mangkat menyang Alengka kanggo mapak lan nggawa bali Dewi Sinta nanging tekan Rahwana wanara liya. Wanara itu artinya apa wanara? Wanara itu apa? Wanara artinya apa? Wanara itu artinya ketek, kera yang lain. Kera yang lain itu yang dimaksud siapa? Anoman. Bukan, kan tidak ada Anoman. Satunya Anoman. temennya Anggoda. Anggoda mau apa? Anggoda itu kepengen
Kepengin apa? Kepengin dadi utusane Prabu Rama. Jelas nama mboten? Jelas. Jelas. Iya, kalau jelas, maka saya lanjutkan ke teks berikutnya. Ngapa Bu ini? Sak banjure Anoman lan Anggada nalika ditakoni sepira suwene wektu kang ditempuh kanggo menyang Alengka, Anoman mangsuli butuh wektu 10 dina. Nanging Anggada bisa nempuh mung 7 dina wae. Oh ini enggak. Anoman ngudunake dadi 5 dina. Ya, lan Anggada mangsuli 3 dina. Pungkasane Anoman menang sayembara amarga dheweke saguh tekan ing Alengka kanthi wektu sedina. Berarti Anoman kalian Anggada ingkang langkung sakti sinten? Sarapan nih. Anoman. Iya Anoman pinter. Sebabipun menapa? Anoman. Iya leres Anoman. Jalaran menapa? Jalaran menapa? Anoman sagu nindakaken tugas punika wonten wekdal pinten-pinten. Anoman menang sayembara amarga dheweke sagu teka ing Alengka kanthi Waktu sedina. sedina. Inggih leres. Padahal menawi Anggada sanggupipun pinten-pinten. Kalau Hitung. Anggada sanggunya berapa hari? Tiga. Tigang dinten. Coba diikuti dengan baik. Anak putra jangan. Siapa yang ngomong sendiri? Silahkan. Yuk, dengarkan baik-baik. Ya. Kalau kamu di samping kamu tuh ada adik kamu, suruh keluar dulu. Jangan mengganggu kamu sedang belajar. Ya. Kamu sedang belajar, bukan main-main. Silahkan kalau ada adik kamu, apa orang tua kamu suruh menyingkir, jangan ngajak kamu bicara. Sekarang kamu lagi belajar. Ya. Anoman banjur budal dikancani dening Semar, Petruk lan Bagong. Ya. Menika alinea ingkang kaping kalih. Saterasipun pados inti saking paragraf. Nggih. Pados inti menika caranipun kados pundi? Nggih. Wonten kalih wanara ingkang saguh. Ya, berarti intinya ada 2 wanara. Tadi Bu Ari sudah katakan wanara artinya menapa? Kotak. Monyet. Kotek, ora kotek ya. Ketek. Ketek, nggih. Anoman menang lajeng mapak dhateng Ngalengka. Mapak ngertos mapak? Jemput. Iya, pinter. Metuk. Nggih, metuk utawa jemput. Jemput bahasa Indonesia. Banyak Indonesia. kamu yang kemarin suruh mencari kata-kata sukar, artinya pakai bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Jawa kok artinya bahasa Indonesia. Nggih. Harusnya tanya orang tua, Bu, iki sih artinya apa ya? Itu. Kalau orang tua enggak bisa, lihat Google, jangan pakai bahasa Indonesia. Lajeng Dewi Sinta didusta dening Rahwana, Rama utusan wanara kangge mapak. Ya. Anoman kalian Anggada adu kekuatan ugi wekdal Anoman saguh langkung enggal boten dening nggih. Langkung enggal tinimbang Anggada. Nek dening kan oleh. Dening artinya oleh. Tapi kalau Anoman saguh langkung enggal tinimbang. Tinimbang artinya apa? Tinimbang artinya apa? Daripada. Pinter. Daripada Anggada. Berarti Anoman lebih unggul. Lebih sekti daripada Anggada. Kan nggak mungkin di sini mau dikatakan daripada.
daripada. Tapi tinimbang itu daripada anggota. Nggih. Berarti kalau wau urutan menika kedah dipun gatosaken untuk urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, lajeng urutan kaping sekawan. Diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Terus selanjutnya 9, iya. Tuladha remo terusan iki. Nanti ini terus ini. Karena langsung ini. Bukan belum. Tuladha tanggapan setunggal. Ini kurang ini. Dan masih lama waktunya ya. Masih 11 menit. Ya. Tuladha tanggapan ingkang setunggal. Rama menika garwa ingkang tresna satuhu dhateng Dewi Sinta. Ngupakara menapa kemawon kangge ngasta Sinta kondur saking Ngalengka. Rama menika Prabu Rama Wijaya menika garwa suami yang tresna satuhu. Satuhu napa? Tresna satuhu napa? Sangat mencintai. Iya, pinter. Sangat mencintai datang Dewi Sinta. Berarti Prabu Rama itu sangat mencintai Dewi Sinta. Bukti ini pun menapa? Bukti ini pun ngupakara. Ngupakara itu apa? Mengusahakan, ngusahaake. Menapa kemawon apa wae kangge kagem ngasta kanggo nggawa utawa kanggo njupuk Dewi Sinta kondur saking Ngalengka. Nggih, Ngalengka sih negarane sinten? Rahwana. Rahwana. Prabu Rahwana, nggih. Sementara sak sampunipun Dewi Sinta menika kadusta dening Rahwana, lajeng Dewi Sinta menika dipun lebetaken wonten ing Taman Keputren wonten ing negari Ngalengka. Berarti Dewi Sinta pisah kalian Prabu Rama. Lah menika contoh tanggapan ingkang pertama. Lajeng ingkang kedua, ingkang kaping kalih wonten wekdal. Wekdal siapa wekdal? Waktu. Pinter ya, wekdal itu waktu. Wonten wekdal utawi kawontenan tertentu. Kawontenan siapa? Keadaan tertentu. Iya, pinter. Wonten wekdal utawi keadaan tertentu, pamer utawi adu menika dipun pikantukaken kanthi ancas kangge perkawis ingkang sae. Oke. Dalam waktu-waktu tertentu, pamer itu boleh. Utawi adu. Adu itu ngedu. Ya, ngedu apa? Ngedu kasekten. Sinten ingkang ngedu kasekten? Yang mengadu kesaktian siapa? Anoman. Anoman kalih anggota. Oke, berarti Anoman kalian anggota menika sami-sami bertanding memamerkan, menunjukkan kesaktian masing-masing atau kemampuan masing-masing ditunjukkan kepada siapa? Kepada Prabu Rama Wijaya. Rahwana. Kok Rahwana? Ya bukan, kepada Prabu Rama Wijaya. Maksudnya memamerkan kesaktiannya kepada Prabu Rama Wijaya bahwa saya itu siap untuk menjadi apa? Masing-masing anggota maupun Anoman. Iya, pinter untuk menjadi utusan dari Prabu Rama untuk apa? Diutus supaya apa? Diutus supados napa? Diputus supados mendhet Madosi Dewi Sinta. inggih leres pinter madosi Dewi Sinta. Ingkang kawontenanipun wonten pundi? Sebetulnya keadaannya Dewi Sinta itu di mana?
Dekat Ing dekat. negeri Alengko. Wonten ing negeri Ngalengka. Nggih leres berarti ngatosaken raosan menika nggih. Kanthi ancas, ancas itu tujuan. Kanthi tujuan kangge perkawis dengan tujuan kanggo perkara sing apik ya. Kalau Anoman dengan tadi anggota itu bertanding dalam tujuan yang baik. Mana yang paling sakti? Karena apa? Nanti kalau sudah sampai ke Ngalengko, yang dihadapi itu bukan orang sembarangan. Karena dosa muka utawa rahwana kuwi wong kang sekti mondro guna. Mula ora sembarangan wong sing bisa diutus kanggo ngrebut Dewi Sinta saka Rahwana arep disowanake utawa arep diaturake marang sapa? Dewi Sinta badhe diaturaken datang sinten? Datang Prabu Rama Wijaya. Pinter nggih. Lajeng ingkang nomor 3, sinten kemawon ingkang saged tanggal jawab utawi tumindak menapa ingkang dipun sagui menika piye saged dipun percaya. Maksudnya siapa saja yang bisa tanggung jawab utawi tumindak menapa ingkang dipun sagui melaksanakan apa yang dia sanggupi, berarti orang itu bisa dipercaya. Ya, makanya saya minta pada kalian semuanya, jadilah anak yang bertanggung jawab. Kamu sebagai siswa bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Harus belajar dengan sungguh-sungguh. Menunjukkan bahwa kamu belajar sungguh-sungguh. Kalau kamu belajarnya sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya juga akan memuaskan. Gini mboten? Nggih. Angger kok ngene sekolah temenanan hasilnya memuaskan, insya Allah nanti mau sekolah kemanapun yang kamu inginkan akan tercapai. Setelah kamu sekolah di atasnya SMP ke SMA yang favorit, di situ kamu sekolahnya sungguh-sungguh bertanggung jawab, menjalankan perintah Bapak Ibu guru dengan senang hati, dengan ikhlas. Lalu nanti kamu akan memetik hasilnya. Kamu kuliah dimanapun yang kamu inginkan akan tercapai. Mudah-mudahan ya. Setelah kamu kuliah di mana yang kamu inginkan, setelah kuliah tujuannya apa? Ya. Ingin bekerja. Pahali ngode, kok tamat SMP tok, tamat STM tok langsung ngode, ya. Jadi tenaga kasar, ya. Kalau anak yang ngemprah, anak yang tidak tanggung jawab, nanti kerjanya kasar. Coba aja Titeni. Anak yang nggak mau belajar dengan sungguh-sungguh, suruh ikut Zoom, nggak ikut Zoom, bangunnya kesiangan, yang alasannya nggak punya kuota, itu tanda-tanda anak yang tidak bertanggung jawab. Kalau anak yang tidak bertanggung jawab, Titeni aja. Dalam usia nanti, kamu tambah usia SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 7 tahun. Dalam waktu 10 tahun, anak yang malas, anak yang nggak mau mengikuti Zoom, anak yang tidak mematuhi perintah Bapak Ibu guru, Titeni. Bukannya Bu Ari mengancam, bukannya mengancam, tapi Titeni aja. Anak yang malas, nanti 10 tahun yang ke depan, coba kira-kira dapat pekerjaan yang layak apa tidak? Yang akan merasakan kamu sendiri. Ya, tapi kalau anak yang tekun belajarnya, serius, diberikan tugas apa saja, selalu mengerjakan. Apapun tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru selalu dikerjakan, tepat waktu, waktunya mengirim, dikerjakan. Anak yang seperti itu taat dan patuh kepada orang tua, insya Allah kamu akan taat dan patuh pada aturan Allah. Kalau kamu taat dan patuh pada aturan Allah, taat dan patuh pada Bapak dan Ibu guru serta orang tua kamu, insya Allah
ibaratnya orang yang menaiki tangga. Setelah kamu selesai di atas, nanti tinggal meraih cita-cita kamu. Akan mudah, apa yang kamu cita-citakan bakal tercapai, insya Allah. Tapi kalau saya mengamati anak suruh mengikuti Zoom aja, yang alasannya nggak ada kuota lah, yang alasannya bangunnya kesiangan lah. Nggak ngapa sih bocah kok isi dadi bocah sekolah bewis males kon sekolah wegah ya. Kon melu pelajaran be wegah arep dadi apa? Kalau kamu cuma terima dari tukang ngarit, cuma dari tukang nyapu, nggak usah sekolah aja. Sia-sia waktu kamu hanya untuk bermain-main saja. Kalau kamu sekolah, harusnya punya cita-cita. Cita-citanya apa? Kepengen jadi dokter lah, kepengen jadi insinyur lah, kepengen jadi apa? Silahkan kamu cari cita-cita yang sesuai dengan kemampuan kamu, yang membawa masa depan kamu lebih cemerlang dan bahagia kelak hidupnya. Tapi itu belinya tidak mudah, tidak bisa bersantai-santai ria. Kamu sholatnya yang bagus, ya. Terus syukur mau menjalankan puasa sunnah Senin Kemis, sholat malamnya juga kamu menjalankan. Aduh, luar biasa. Kepada orang tua juga kamu menghargai, menghormati. Kepada Bapak Ibu guru kamu mematuhi apa yang jadi perintahnya. Dan kamu selalu bertanggung jawab terhadap apa tugas kalian selalu dikerjakan. Insya Allah anak-anak yang seperti itu kelak akan memetik hasilnya. Sekarang rekasa dulu. Mau apa tidak? Oh, sembarangan. Rekasa dulu. Tapi kalau anak yang berani dengan guru, di depan guru diajar nggak mau memperhatikan, titeni aja. Kamu titeni aja. Titeni teman-teman kamu yang tidak rajin. Kelak jadi apa kalau dewasa? Ya. Oh, pantas. Kalau jadi kedas jangan hidup di kota, hidupnya sana di hutan aja. Jangan campur dengan manusia. Ya. Percuma. Itu siapa itu? Soya ya? Kira apa? Siapa itu yang ngomong? Yang ngomong siapa? Dengarkan kalau sedang dinasehati. Dinasehati guru aja berani ngomong kayak gitu. Apalagi dinasehati orang tua sendiri. Udah nggak usah saling menuding. Koreksi pada dirinya sendiri. Kalau kamu mempunyai sikap yang seperti itu dan tidak mau berubah, eman-eman masa depan kamu nanti. Kalau kamu nggak mau berubah loh. Tapi kalau kamu, iya Allah saya tobatlah, saya nggak berani dengan orang tua. Saya takut. Soalnya apa? Kesuksesan kamu itu ada di doa orang tua dan Bapak Ibu guru kamu itu orang tua kamu di sekolah. Kalau Bapak Ibu guru kamu mendoakan kamu, insya Allah sama saja dengan orang tua kamu mendoakan kamu. Padahal doa orang tua kepada anak-anaknya itu tidak akan terhalang. Insya Allah akan dikabulkan sama Allah. Makanya kamu dengan Bapak Ibu guru yang baik, dengan orang tua kamu yang baik, supaya setiap kata-kata yang keluar dari Bapak Ibumu, dari Bapak Ibu gurumu, keluar kata-kata yang baik, itu adalah doa. Kalau Bapak Ibu guru kamu mendoakan kamu menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang sukses dunia dan akhiratnya, mudah-mudahan Allah akan mengabulkan tanpa ada penghalang doa orang tua kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkannya. Mudah? Tahu apa yang Bu Ari maksud? Jelas? Jelas napa mboten? Jelas. Iya, jangan main-main loh. Bu Ari itu di SMP 2 sudah 37 tahun mengajar di SMP 2. Dari awal mengajar itu di sini. Jadi kalau kamu tanya sama kakak-kakak kelas kamu, gimana sih Bu Ari kalau ngajar? Bagaimana sih sifatnya Bu Ari? Pasti kakak-kakak kelas kamu akan tahu. Bagaimana cara menghadapi Bu Ari?
Untuk kakak kelas nih, bapaknya yang Oh, bapaknya. Iya, tanyakan Bu Ari itu seperti apa? Oh. Hmm. Bapaknya, ibunya. Bu Ari itu sudah banyak yang orang tua kamu kalau misalnya sekolah di SMP 2 tuh ya. Dan mereka kalau yang berhasil dengan Bu Aryati itu begitu menghormati, begitu menghargai saya sampai sok terenyuh, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, anak didikku terhadap saya dan terhadap Bapak Ibu guru SMP 2 itu begitu hormatnya, begitu berbaktinya. Makanya kalau saya kok melihat anak-anak sekarang kurang berbakti sama Bapak Ibu guru, saya sok nelangsa. Ih, bocah kok kayak gue ya, padahal dulu saya ngajar bapak-bapak kamu, ibu-ibu kamu yang dulu di sini itu anaknya manut-manut, sopan, santun. Nah, dan mereka yang sopan santunnya baik itu mereka pada berhasil. Bu Ari itu kalau diundang reuni di SMP 2 diundang sama mantan-mantan SMP 2 itu saya sok nangis tapi nangisnya bahagia. Karena apa? Begitu saya diundang, aduh ya ternyata anak-anakku tuh betul-betul berbakti sama Bapak Ibu gurunya. Ibu tindakipun kali sinten, makanya kawula jemput gitu, ndak usah nanti Bu Ari kan diantar sama anaknya Bu Ari. Mboten dalam jemput Bu. Makanya konderipun dalam derekaken, iya Allah mulianya ya. Saya mengharapkan kalian juga bisa bersikap seperti mereka semuanya. Amin. Ya. Memiliki sopan santun yang baik. Oke. Ya. Supaya apa? Supaya apa yang kalian cita-citakan bakal tercapai. Ya, jelas? Jelas. Ya, jangan sembarangan ya dengan Bapak Ibu guru, jangan sembarangan soalnya apa? Mbok sampai Bapak Ibu gurumu mengatakan yang tidak baik sama kamu, yang rugi kamu sendiri. Kalau doa saya dikabulkan sama Allah, kamu yang rugi loh. Soalnya apa? Pernah ada anak sini ya dengan Bu Aryati kurang ajar ya. Pernah nginjek kakinya Bu Aryati dan tidak mau minta maaf. Padahal nginjek dengan sengaja guyon kayak gitu terus guyon jorokan terus nginjek kaki saya. Astagfirullahaladzim, bocah lah. Orang deleng temen ya karo gurune ngitek sikile gurune kok ora maaf ya Bu, aduh saya tadi dijorokaken temannya. Enggak ada ekspresi seperti itu. Kurang ajar kan namanya. Setelah itu apa? Dalam waktu seminggu dia kecelakaan naik motor kakinya dengklang. Sampai digip terus saya tanya, Mbak kenapa kaki kamu? Saya kualat Bu. Oh yang bilang kualat kamu sendiri loh ya. Ya, kamu sendiri yang bilang kualat. Kamu sih kemarin nginjek Bu Aryati nggak minta maaf itu. Kualat kan? Yang ngomong kualat kamu sendiri loh, bukan Bu Aryati loh. Ya, anak itu tuh dari kelas 7 sampai kelas 9 itu saya ajar. Dan memang nyebeli sekali. Dengan guru siapapun kurang ajar. Dengan Pak Guru sampai mengatakan, ih raine maregi. Bocah kok kurang ajar temen ya. Kalau guru ngarep kenal raine, kurang ajar temen ya. Nggak punya tata krama, babar pisan. Anaknya cantik. Ya. Kamu tuh cantik loh. Eman-eman cantiknya. Cantik tapi mulutnya busuk kamu. Nggak tahu sopan santun, nggak tahu tata krama. Sampai orang tuanya sendiri masih hidup dibilang katanya bapaknya sudah mati. Kurang ajar kan? Ya Allah. Ternyata anak itu masuk ke SMA 1 loh. Bocah itu mlebu SMA siji ya, bejam banget. Tapi nggak sampai kuliah, saya bilang, ih kamu kok SMA 1 ya? Alhamdulillah. Iya Bu, alhamdulillah saya beruntung SMA 1. Kamu mau meneruskan? Terus, iya Bu, nggak taunya nggak jadi meneruskan. Memang anaknya itu luar biasa. Menyakitkan hati Bapak Ibu guru. Akibatnya apa? Ya, seperti itu. Dari SMA, dari pengangguran, ngomong anak, tok. Kamu mau jadi tukang ngomong tok? Pengen kerja kan? Pengen kerja apa mboten? Pengen kerja lah. Kalau yang nggak mau belajar, nggak usah sekolah aja.
Ngarit aja, minta sama orang tua belikan arit, sama belikan kambing apa sapi. Kalau orang tua kamu mampu, ngempani sapi baik. Orang nanti nganggo tata krama, orang nanti nganggo sopan santun, orang nanti nganggo sekolah. Tapi kalau kamu ingin sekolah, berarti ingin diri kamu lebih baik derajatnya. Kalau ingin sekolah itu derajatnya akan ditinggikan sama Allah. Allah itu janji anak orang yang pintar itu akan ditinggikan derajatnya. Tapi orang wong bodoh, ya jadi apa? Ya. Ya. Apa? Iya. Maos-maosan Anoman Duto wonten buku teks. Nanti tolong bacaan Anoman Duto itu dibaca. Ya, setelah itu kamu tulis inti saking saben paragraf. Intinya masing-masing paragraf itu apa? Ya, setiap paragraf itu mempunyai kalimat inti. Terus nyerap tanggapan kanthi basa krama. Setelah tahu Iya. intinya, ya. Cara puluh kampung. Iya. Sebentar. Kamu bosan ya? Bosan ya? Mendengarkan Bu Ariyati ngomong ya? Sebentar. Sabar, saya tahu. Tidak Bu, tidak bosan. Ya, terima kasih yang tidak bosan. Itu laki-laki sudah bosan sekali itu. Ya. Setelah membaca, lalu menulis inti dari masing-masing paragraf. Setelah menulis inti dari paragraf, lajeng nyerap tanggapan kanthi basa Jawa krama. Nanti tanggapan kamu masing-masing paragraf ditulis dengan bahasa krama. Mudeng napa mboten? Mudeng? Mudeng napa mboten? Nggih, lajeng tugas dipun kempalaken lumantar mboten antos Telegram, WA kemawon, WA grup kelas ampun pribadi nggih. Soalipun menawi wonten WA, maka Bu Ari koreksinipun setunggal grup mboten piyambak nyeratipun kathah. Nanging Bu Ari nyuwun kanthi sanget dumateng putra-putra sedaya anggenipun garap piyambak mboten pareng nyontok. Latihan tanggung jawab, jangan hanya pinternya nyontok, nggih? Nggih? Dipun garap piyambak tugasipun. Kalau yang mau nyontok silahkan, tapi resiko ditanggung sendiri. Kalau anak yang nyontok berarti anak yang tidak bertanggung jawab. Silahkan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Tahu akibatnya nanti kamu yang akan memetik sendiri. Kalau anak yang tanggung jawab pasti akan mengerjakan sendiri, walaupun seperti apa hasilnya urusan nanti. Kerja sendiri, kumpulkan sendiri, jangan nyontok sama punyaan yang lainnya. Saya kira tugas saya dan pembelajaran pada kali ini bahasa Jawa yang kedua saya cukupkan sekian saja. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati kalian semuanya, Bu Ari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Ari hanya bisa mendoakan mudah-mudahan kalian ilmu yang kalian peroleh akan bermanfaat buat kalian dunia dan akhiratnya. Ya, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat, berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada guru. Ya, sekian saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ariyati. Sami-sami. Assalamualaikum. Jamil. Yang tak atur ya Pak. Mil. Ya, sambil menunggu materi yang kedua, Umarais. ya, kalian dipersiapkan bukunya untuk materi yang kedua yaitu pembelajaran matematika. Dimohon nanti ketika dalam pembelajaran kalian bisa untuk tenang ya, jangan mainan speaker dan lain sebagainya. Karena di sini kalian itu sedang belajar. Iya, Bu. Main-main. Iya, Bu. Itu tadi Kumarais mainan terus, Bu. Kemudian Iya, Bu, Umarais. tunjuk-tunjuk temannya ya. Kita introspeksi diri kita sendiri. Iya, Bu. Oke. Kalian gunakan sebaik mungkin ya. Ya, dalam artian apa? Ya, insya Allah
Kalau kalian dalam waktu 40 menit, kalian konsentrasi, insya Allah apa yang disampaikan dari Pak Yanto selama kurang lebih 40 menit bisa kalian pahami semuanya dengan mudah, gitu kan? Ya. Dan Pak Yanto minta tolong, ya apa yang sudah disampaikan oleh operator, gitu kan? Ya, bagaimana tata tertibnya kita ikut Zoom dalam artian selama ikut Zoom kalian memang speakernya harus tidak aktif ya silakan dinonaktifkan, gitu kan? Nanti kalau memang kalian mau bertanya silakan mau lewat WA juga boleh, gitu ya. Ya. Yang penting dalam waktu 40 menit kita maksimalkan 40 menit efektif betul-betul. Insya Allah kita nanti bisa memahami apa yang Pak Yanto sampaikan. Ya, oke. Untuk mempersingkat waktu, materi kemarin sudah Pak Yanto share. Ya, dari pertemuan 1 nanti sampai ke pertemuan 4, gitu kan? Ya. Sekarang kita akan membahas pertemuan yang kedua. Ya. Pertemuan yang kedua itu materinya tentang bilangan yang berpangkat 0 dan juga berpangkat negatif. Ya. Bukan ini, Mbak. Ini PKT ya. Ini aja apa? Oke, kalian bisa melihat yang kemarin untuk bilangan pangkat. Ya, ini bisa di-share. Ya. Bilangan pangkat 0 dan juga bilangan pangkat negatif. Ya. Kita akan mulai untuk bilangan pangkat 0. Oke. Pertemuan 2. Ya. Ya, oke. Bilangan pangkat 0. Nah, ini. Ya. A pangkat 0. A pangkat 0. Ya. A pangkat 0 sama saja nanti nilainya adalah 1, gitu ya. A pangkat 0 nilainya adalah 1. Ya. Buktinya bagaimana? Nah, sekarang, ya. Kalau ada Pak Yanto tanya, 2 dibagi 2 berapa? 1, gitu ya. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 punya arti 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 juga akan nilainya 1, gitu ya. Oke, terus. Kalau ada 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, kalian bisa tulis dalam bentuk kemarin sudah, ya. Sifat pembagian bilangan pangkat kemarin kan ya, kalau bilangan pokoknya sama, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 bisa kalian artikan 2 pangkat 3 dikurangi 3. Ya. 3 kurangi 3, 2 pangkat 0. 3 kurangi 3 kan 0. Berarti 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama saja dengan 2 pangkat 0. Kemudian 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Kalau kamu jabarkan akan menjadi, ini kan 2 kali 2 kali 2 kan 8. 8 dibagi 8, 1. Ya. Kamu lihat, ya, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 punya arti 2 pangkat 0. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 punya nilai 1. Berarti 2 pangkat 0 itu nilainya sama saja dengan 1. Ya. Sehingga kamu sifat umumkan A pangkat 3 dibagi A pangkat 3 punya arti A pangkat 0. A pangkat 3 dibagi A pangkat 3 punya arti 1. Berarti bisa kalian simpulkan dari contoh ini berarti apa? Bahwa A pangkat 0 itu sama saja dengan 1. Gitu ya. Oke, ingat-ingat. Ya. A pangkat 0 sama dengan 1. B pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat 0, 1.
100 pangkat 0, 1. Berarti semua bilangan kalau dipangkatkan 0, ternyata nilainya 1. Paham ya? Oke. Ya. Berarti kalau ada 2 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 0 ditambah 4 pangkat 0 ditambah 5 pangkat 0. Punya arti? Ya ini. 2 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0, 1. 4 pangkat 0, 1. 5 pangkat 0, 1. Oh berarti punya nilai 4. Paham ya? Oke berikutnya. Contoh persoalan yang kedua. 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Tapi di dalam kurung. Ini dalam kurung loh ya. Hasilnya dipangkatkan 0. Ya. Kalau kalian jumlah dulu, ternyata 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nilainya 14. 14 dipangkatkan 0. Hasilnya 1. Berarti nilainya 1. Paham ya? Ya. Contoh yang ketiga. Ya. 2 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 0 ditambah 4 pangkat 0. Dan selanjutnya dan seterusnya sampai 10 pangkat 0. Berarti ada 5 pangkat 0, 6 pangkat 0, 7 pangkat 0, 8 pangkat 0, 9 pangkat 0, 10 pangkat 0. Ya. Berarti kalau dicari nilainya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Satunya ada sebanyak 9. Berarti kalau dijumlah jadi nilainya 9. Paham ya? Oke. Ini adalah pangkat 0. Berarti kalau ditanya A pangkat 0 nilainya 1. B pangkat 0 1. 100 pangkat 0 1. 1 juta pangkat 0 1. Paham? Oke, berarti pangkat 0. Ya, bilangan dipangkatkan 0 berarti nilainya adalah 1. Bisa ya, paham ya? Oke, bilangan pangkat 0. Lanjut. Yang kedua sekarang. Yang kedua. Bilangan berpangkat negatif. Bilangan yang pangkatnya negatif. Ya. Kalian masih ingat kemarin? Ya. Bilangan berpangkat kalau dibagi maka pangkatnya dikurangkan. Dengan catatan bilangan pokoknya sama, gitu ya. Ya. Berarti kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, sama saja kemarin A dipangkatkan M dikurangi N, gitu kan kemarin? Ya. Bilangan berpangkat yang dibagi, ya. Berarti pangkatnya dikurangkan. Ya. Masih ingat ya kemarin ya? Oke, sekarang. Kalau Pak Yanto punya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5. Kalau menurut kemarin, ya hasil yang kemarin, sifat yang kemarin kan pangkatnya dikurangkan. Coba sekarang. Berarti 2 pangkat 2 dikurangi 5. 2 dipangkatkan 2 kurangi 5. Karena ini kan dibagi. Ya. Hasilnya 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat negatif 3. Ya. Kalau kalian tulis misalnya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5. 2 pangkat 2 punya arti 2 kalikan 2. 2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya. 2 dibagi 2. Kan 1 ya. Oke. 2 bagi 2. 1 juga. Berarti yang atas tinggal 1 kali 1 ya. 1. Yang bawah tinggal
2 kali 2 kali 2. Saya ulang lagi. 2 dibagi 2. 1. 2 bagi 2. 1. Berarti atas tinggal 1. Bawahnya 2 kali 2 kali 2. Ya. Berarti punya nilai sama saja dengan 1 dibagi 2 pangkat 3. Ya. Saya ulang lagi. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5. Punya arti 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5 punya nilai 1/2 pangkat 3. Ya. Depannya sama ya ini ya. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5 punya nilai 2 pangkat negatif 3. Yang satu, 1 dibagi 2 pangkat 3. Dari sini kalian bisa lihat ini. Nah, ternyata nilainya ini sama. Bernilai sama. Berarti dari 1 dan 2 dapat kamu ya, simpulkan bahwa 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Diperhatikan. Ya. Mohon diperhatikan. 2 pangkat negatif 3 itu sama saja dengan 1/2 pangkat 3. Gitu ya. Ya. Berarti kalau demikian, kalau ada A pangkat negatif 3 sama saja dengan 1/A pangkat 3. Gitu ya. A pangkat negatif 3 sama dengan 1/A pangkat 3. Ya. Ya. Berarti bisa disifat umumkan pangkat negatif sebagai berikut. A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Diperhatikan. A pangkat negatif N sama saja dengan 1/A pangkat N. Gitu ya. Oke. Sekarang contoh. Ya. Contoh persoalannya. 2 pangkat negatif 3 sama dengan apa? 5 pangkat negatif 2 sama dengan apa? 0,0001 dapat diubah menjadi bilangan pangkat negatif seperti apa? Tolong dikerjakan dulu. Saya tunggu 2 menit. Silakan dicoba dulu. Silakan dicoba dulu. Ya, Mbak Farel 9H. Silakan dicoba dulu. Ya, silakan dicoba dulu. Pak Yanto tunggu. 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan apa? 5 pangkat negatif 2 itu sama dengan apa? Sudah? Oke. Ya. Oh, ada satu lagi itu. 1/64. 1/64. Ya. Sudah? Oke, sekarang yuk kita jawab bareng-bareng.
2 pangkat negatif 3. 2 pangkat negatif 3. Tadi kan sama saja dengan 1 per 2 pangkat 3. Kamu masih ingat kemarin? 2 pangkat 3 kan punya arti 2 kali 2 kali 2 gitu kan ya? Ya, berarti 1 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 1 per 8. Ya. Jadi kalau ditanya, berapakah nilai dari 2 pangkat negatif 3? Bisa kalian jawab 1 per 8. Boleh. Atau boleh kalian nyebutnya 0,125. 0,125. Ya, kalau dibuat desimal. Ya. Sekali lagi, 2 pangkat negatif 3 kamu ubah menjadi 1 per 2 pangkat 3 sama saja dengan 1 per 8 sama saja dengan 0,125. Paham ya? Oke. Nomor 2. Dicocokkan dengan kalian yang mengerjakan tadi. 5 pangkat negatif 2. 5 pangkat negatif 2 punya arti 1 per 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. 5 kali 5. Sehingga menjadi 1 per 25. Kalau dibuat menjadi bilangan desimal akan menjadi 0,04. Bisa ya membuat desimal ya. 1 dibagi 25 pakai porogabit itu. 1 dibagi 25 pakai porogabit. Oke. Soal yang ketiga C. Coba kalian perhatikan, ini biasanya kesulitan kalian. 0,0001 harus kalian ubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 1 per 10.000. Nolnya berapa ini? Tuh 2, 3, 4. Ya. Paham ya? 0,0001 sama saja dengan 1 per 10.000. 10.000 dibuat menjadi bilangan berpangkat. Menjadi 10 pangkat 4. Ya. Sehingga menjadi 1 per 10 pangkat 4. Atau 10 pangkat negatif 4. Ya. Paham ya? Oke. Nanti kalau ada soal dibalik. Ya. 10 pangkat negatif 4. Nilainya berapa ya? Kamu ubah menjadi 1 per 10 pangkat 4. Menjadi 1 per 10.000. Berarti 10 pangkat negatif 4 sama saja dengan 1 per 10.000. Atau menjadi 0,0001. Paham ya? Alhamdulillah, insya Allah kalian bisa memahaminya. Terus soal yang D. Yang D. 1 per 64. Ya, kamu harus bisa mengubah 64. 64 bisa diubah menjadi 8 pangkat 2 boleh. Ya. 4 pangkat 3 boleh. 2 pangkat 6 boleh. Ya.
Nanti mengubahnya tergantung pada option jawabannya. Kalau ada soal, kalau di situ tidak ada 2 pangkat, gunakan 4 ya berarti diubah menjadi 4 pangkat, gitu kan? Di situ tidak ada 2, tidak ada 4, adanya 8. Oh, berarti kalian ubah menjadi 8 pangkat 2 misalnya. Gitu ya. Oke, ya. Kembali. Ya. Kembali, ya. 1/64. Kalian ubah menjadi 1/2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Ya. 1/2 pangkat 6. Sehingga menjadi 2 pangkat negatif 6. Oke ya. Oke, itu pengertian bilangan pangkat negatif. Ya. A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Kalau dibalik, 1/A pangkat N nilainya sama saja dengan A pangkat negatif N. Bisa dipahami? Oke, ya. Latihan soalnya. Ya, oke, silakan Pak Yanto tunggu. Masih ada waktu 2 menit. Ya. Coba. Latihan soalnya Pak Yanto tunggu. Sudah? Oke. Ya. Ini memang tidak ada anehnya. Memang tidak nampak ya. Dimatikan ya. Oh. Ya, dinampakkan mukanya ya. Oke, ya. Oke ya. Yang menampakkan mukanya ya. Nanti kalau betul jawabannya ngacung ya. Ya. Coba sekarang. Yang A. 10 pangkat negatif 5. Hasilnya adalah 0,000001. Jadi nolnya ada 5. Coba 0,000001. Itu ya. Yang betul ngacung. Oke, alhamdulillah banyak yang ngacung. Iya. Pak Indra lihat banyak yang ngacung, alhamdulillah. Ya, berarti udah paham. Ya. 10 pangkat negatif 5 berarti 1 dibagi 10 pangkat 5 akan menjadi 1 dibagi 100 juta. Berarti 0,00001. Nolnya ada 5. Ya. Paham ya? Oke, berikutnya. Yang D. Hati-hati. 0, tak hitung ya nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ya jawabannya 10 pangkat negatif 7. 10 pangkat negatif 7. Yang benar ngacung. Alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5 banyak ya. Paham ya? 0,000001 sama saja dengan 1/1. Nolnya ada 7.
Gitu ya. Berarti berapa? 10 juta ya. 1/10 juta. Sama saja dengan 1/10 pangkat 7. Sama saja dengan 10 pangkat negatif 7. Alhamdulillah banyak yang benar. Satu lagi. Ya, satu lagi. Ya, jamnya udah pas. 1/81. Ya. Pak Ito tadi sudah bilang, boleh menjadi 9 pangkat negatif 2, boleh. 9 pangkat negatif 2, boleh. Menjadi 3 pangkat negatif 4 juga boleh. Ya, tergantung nanti option jawabannya. Paham ya? Ya, yang jawab 9 pangkat negatif 2 ngacung. Oh, ada yang ngacung, betul. Yang jawab 3 pangkat negatif 4. Oh, ada yang ngacung, betul juga. Ya, dan berarti kalian alhamdulillah untuk hari ini sudah bisa memahami arti pangkat 0 dan juga arti pangkat negatif. Insya Allah kalian bisa memahami materi hari ini ya untuk 2 materi yaitu pangkat negatif dan juga pangkat 0. Ya. Berarti sampai minggu ini kalian sudah dapat 2 pertemuan. Yang pertama pangkat positif dan juga sifatnya. Dan yang berikutnya pangkat 0 dan juga pangkat negatif. Insya Allah Pak Yanto selalu mendoakan semoga kalian bisa. Walaupun hanya sebentar, tapi kalian dengan antusias, dengan semangat bisa memahami apa yang Pak Yanto sampaikan untuk hari ini. Ya. Selanjutnya kalian nanti dapat mengerjakan tugas struktur yang disiapkan oleh Bu Wid dan Pak Yanto. Nanti linknya kami share, kemudian kalian kerjakan waktu tugas strukturnya. Tugas mandirinya nanti juga Pak Yanto share. Ya. Untuk yang tugas struktur, ya, tolong yang belum mengerjakan segera mengerjakan, nanti tidak kesusul tugas struktur berikutnya. Yang penting kalian mengerjakan ya sambil bisa memahami, gitu ya. Ya, dibuka, dikerjakan sebisanya. Kalau kalian sudah paham, insya Allah nilainya 100 tugas strukturnya, banyak yang nilainya 100. Jadi tandanya kalian juga sudah bisa memahami. Nanti tugas struktur yang kedua akan kami share nanti. Ya gitu ya. Dan tugas mandiri. Tugas mandiri. Tolong untuk mengumpulkannya lewat WA-nya yang Pak Yanto, yang satunya, yang MATLAB. Gitu ya. Ya, biar tidak jadi satu numpuk HP-nya Pak Yanto. Ya. Kalau tidak, tolong ditulis terlebih dahulu di buku kalian. Besok saat KBM tatap muka, bukunya dikumpulkan. Ya, bagi yang tidak bisa ngirim, silakan dikerjakan di buku tugasnya di rumah dulu. Besok saat KBM, Pak Yanto suruh mengumpulkan, kalian semuanya arsipnya masih ada. Begitu ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Pak Yanto cukupkan sekian. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi apa yang menjadi protokol kesehatan. Kalian selalu cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah. Yang penting apa? Ya, tetap jaga kondisi badannya tetap sehat. Makan yang cukup, gitu ya. Istirahat juga yang cukup. Ya. Dari Pak Yanto, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
sudah silakan nanti dikerjakan untuk tugas strukturnya. Ya, demikian Bu Anissa, terima kasih. Ya. Ada ya. Terima kasih. Oh iya. Partisipannya satu. Berapa? Tadi 153. 153. 3 tadi. Ya, pembelajarannya sudah selesai. Terima kasih yang sudah mengikuti. Mudah-mudahan yang belum mengikuti karena berbagai alasan, yang sakit segera sembuh, yang belum memiliki